Siklus air atau siklus hidrologi adalah daur air yang terjadi secara terus-menerus atau beradaan air yang terjadi secara terus-menerus. Hal ini disebabkan oleh energi panas matahari. Energi panas matahari akan melakukan pemanasan terhadap permukaan bumi, sehingga air yang berada di dalam permukaan bumi akan mengalami penguapan. Air yang mengalami penguapan akan naik menuju atmosfer dan akan turun kembali ke bumi. Bagaimanakah proses siklus air terjadi? Proses siklus air terjadi melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, tahapan evaporasi. Yang kedua, tahapan kondensasi. Yang ketiga, tahapan pengkristalan. Yang keempat, tahapan precipitasi. Yang kelima adalah tahapan infiltrasi. Perhatikan dan pahami gambar berikut. Tahapan proses siklus air dibedakan dengan lamanya proses terjadi. Yang pertama, siklus air pendek. Yang kedua, siklus air sedang. Dan yang ketiga, siklus air panjang. Siklus pendek adalah siklus air yang terjadi akibat panasnya matahari menyinari bumi. Nah, bagaimanakah tahapan air siklus pendek terjadi? Diawali dari air laut menguap gas karena panas matahari, sehingga terjadi perubahan wujud cair menjadi gas. Ini dinamakan tahap evaporasi. Uap air tersebut mengalami perubahan dan berkumpul di langit dikarenakan hembusan angin. Kemudian uap air bersatu dan mengalami pendinginan, sehingga hujan turun ke daratan yang disebut presipitasi. Nah, inilah yang disebut proses air pendek. Siklus sedang. Siklus sedang adalah siklus air yang disebabkan oleh panas matahari dari penguapan sampai pengaliran di sungai. Bagaimanakah tahapan siklus air sedang terjadi? Diawali dari laut menguap menjadi uap gas dikarenakan tekanan panas matahari. Ini disebut tahapan evaporasi. Setelah terjadi penguapan, maka uap air naik ke langit lalu dibawa oleh angin dan berkumpul di suatu tempat disebut kondensasi. Uap air yang telah bersatu akan menjadi awan, baik awan gumpalan, awan serat, awan cumulus. Awan akan mengalami pendinginan sehingga membentuk kristal-kristal. Ketika kristal memberat, maka akan jatuh bagai hujan, disebut presipitasi. Air hujan yang tiba di daratan akan mengalir ke sungai atau kembali ke lautan. Ini yang dinamakan proses siklus air sedang. Nah, bagaimanakah dengan proses siklus panjang? Siklus panjang adalah air yang terjadi pada semua benda dan makhluk hidup di bumi. Bagaimanakah tahapannya? Pada tahapan pertama, terjadi dari penguapan benda-benda mati dan benda hidup, antara lain adalah air menguap menjadi uap gas karena panas matahari, disebut evaporasi. Cairan yang ada pada tumbuhan, hewan, manusia mengalami penguapan akibat aktivitas makhluk hidup tersebut, sehingga ini disebut proses transpirasi. Es di pegunungan juga akan mengalami pengumpalan karena pengaruh oleh suhu normal, sehingga proses ini disebut dengan tahapan sublimasi. Kemudian, setelah terjadi penguapan air yang menguap dari benda-benda yang ada di bumi akan berkumpul melalui tiupan angin, sehingga uap angin berkumpul di suatu tempat sehingga membentuk awan besar yang disebut kondensasi. Awan yang terbentuk akan mengalami pendinginan dan akan berubah menjadi kristal. Awan kristal akan terbawa angin ke pegunungan dan membentuk geyser. Kemudian geyser akan mencair dan akan mengalir
ke lautan melalui sungai. Selain itu, awan mengalami pendinginan akan menjadi titik-titik air sehingga mengakibatkan turunnya hujan. Dan bukan itu saja. Jika suhu di bumi semakin dingin, maka awan yang mengalami pendinginan menjadi butiran salju. Inilah yang disebut presipitasi. Terjadinya presipitasi tergantung karena letak geografis daerah dan juga revolusi bumi terhadap matahari. Air hujan yang sampai di daratan akan mengalir ke sungai melalui lautan yang disebut lipasan, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Air berkumpul di dalam tanah yang disebut infiltrasi. Sekian dan terima